kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebab oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Oh, kami memuji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau besar dan layak dipuji. Kau yang kami cinta dan Kau yang kami sembah, layaklah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, ku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Ku naikkan syukurku bagi-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak kami
pujikan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau, Kau yang ku cinta selamanya. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, my Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh. Shalom warga kerajaan surga, bertemu kembali dalam program Voice of Victory. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita mau belajar dalam masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan buat kita semua. Kita tahu kalau kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, bahkan situasi yang sulit, karena kasih karunia Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, Rasul Paulus mengatakan kasih karunia menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Di situ Rasul Paulus mengatakan kasih karunia. Berarti ada sesuatu yang luar biasa dalam kasih karunia Tuhan itu, sehingga orang-orang di Efesus bisa menghadapi segala situasi dengan baik dan berkemenangan oleh penyertaan dan kuasa Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar banyak hal dari kasih karunia ini. Kita tahu orang berdosa bisa mengalami pembenaran karena kasih karunia Tuhan. Orang yang seperti Rasul Paulus bisa mengalami menjadi seorang pribadi yang luar biasa, pribadi yang diubahkan dari seorang yang dulunya antikristus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia katakan itu semua karena kasih karunia. Kasih karunia daripada Tuhan membuat orang bisa menghadapi situasi-situasi sulit, bahkan berkemenangan dalam situasi seperti itu. Nah, banyak orang tidak berani masuk ke dalam kasih karunia Tuhan karena merasa tidak layak, merasa Tuhan itu sebagai Tuhan yang terlalu kudus untuk kita bisa temui.
Kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan mengatakan demikian, ditulis demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di sini dikatakan, mari kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Banyak orang tidak berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan karena merasa tidak layak, karena merasa orang yang berdosa, karena merasa tidak mungkin bisa sampai kepada kasih karunia Tuhan. Kita tahu kasih karunia Tuhan ini adalah pemberian, ya, pemberian kasih daripada Tuhan kepada setiap orang. Nah, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kalau saudara belajar, saudara bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan ini diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma. Tapi di sini banyak orang tidak berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan itu karena apa? Merasa dirinya belum layak, merasa dirinya belum sempurna. Kita tidak perlu sempurna dan tidak perlu harus luar biasa untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita bisa belajar satu kisah dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang 19. Di situ kita bisa melihat bagaimana 10 orang kusta menghampiri Tuhan Yesus. Orang kusta kita tahu dalam budaya Yahudi pada umumnya, dalam budaya pada saat itu orang kusta itu adalah orang yang dianggap najis dan mereka diisolasi, ya. Mereka dibuang dari perkampungan, dari kehidupan sosial, sehingga agar mereka itu tidak menularkan kustanya kepada orang lain. Tetapi orang-orang ini, 10 orang kusta ini berani menghampiri Kristus, ya. Karena dia tahu ada kasih karunia di dalam Kristus. Dan dengan keberanian itu dia mengalami tidak hanya disembuhkan, tetapi Alkitab katakan dia mengalami pentahiran daripada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 itu dikatakan demikian, ayat yang ke-11, ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya. Ayat selanjutnya dikatakan demikian, lalu ia memandang mereka. Di sini Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sampai di situ kita bisa belajar, orang-orang kusta ini orang-orang yang dianggap najis. Mereka itu dieliminasi, ya. Mereka itu diasingkan, tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Kalau saudara baca dari kitab Imamat, orang ini harus mengalami kondisi itu. Dan bahkan mereka harus hidup sendiri jauh dari kehidupan sosial. Tetapi ketika Yesus lewat di hadapan mereka, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka tahu mereka itu tidak layak. Tetapi mereka tahu ada kasih karunia pada Yesus Kristus. Dan mereka berani menghampiri kasih karunia itu. Mereka berseru, "Yesus, kasihanilah kami." Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan terhadap mereka? Yesus tidak mengulurkan tangannya, tetapi Yesus waktu itu memberikan perintah. Dia katakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Ya. Ya. Kalau saudara lihat dalam Imamat ini, imam ini akan memberikan clearing, pernyataan apakah orang ini sembuh atau masih menderita kusta. Tetapi ketika Yesus mengatakan begitu, 10 orang kusta ini tidak langsung sembuh. Ya. Tidak langsung sembuh. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa
ketika kita mendatangi kasih karunia, berani bertindak, berani mempercayai perkataan Kristus, berani melangkah di dalam iman, kesembuhan itu terjadi ketika mereka masih melangkah dalam perjalanan. Bayangkan saudara, ketika dia mendengar firman Kristus, engkau pergilah, engkau akan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam untuk pentahiran, untuk untuk mendapatkan clearing, mendapatkan pernyataan apakah engkau sembuh atau tahir. Dia tidak melakukan itu karena saya masih kusta kok, belum terjadi apa-apa, ya. Saya percaya keberanian mereka untuk melangkah dalam iman itu yang membawa mereka mengalami pentahiran, tidak hanya sembuh tapi tahir. Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, kalau saudara lihat dari ayat selanjutnya, ya, dalam ayat Lukas 17 ayat ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali dan memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara perhatikan ayat ini, ya. Ada 10 orang kusta. Dan 10-10-nya mengalami kesembuhan daripada Tuhan, ya. Mereka mengalami pentahiran. Dari 10 itu 1 yang kembali untuk apa? Untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, ya. Saya menangkap di sini keberanian yang harus dimiliki agar kita hidup dalam kasih karunia, yaitu berani bersaksi, saudara. Kalau tadi dikatakan mereka itu berani melangkah dalam iman, yang kedua kita pelajari di sini mereka berani bersaksi. Saudara tahu dalam kitab Imamat dikatakan orang yang tahir ini mereka diasingkan dan mereka harus berseru najis, najis. Agar apa? Agar orang-orang tidak lewat, tidak menghampiri mereka, sehingga mereka juga orang yang lewat itu menjadi najis. Tetapi orang ini kita belajar ketika dia disembuhkan, mengalami pentahiran daripada Kristus. Orang ini datang tersungkur dan mempermuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Kalau dulu suaranya, suara yang sumbang, ya, suara yang mengatakan kenajisan, suara-suara yang mengatakan ketidakbenaran. Tapi saat orang itu dipulihkan, dia kembali dengan mengucap syukur pada Kristus yang dia perkatakan perkataan yang mempermuliakan Kristus. Saya percaya saudara berani menghampiri tata kasih karunia, berani melangkah dalam iman. Kemudian saudara berani bersaksi bukan karena kehebatan saudara, karena rasa syukur saudara kepada Kristus, dan saudara mempermuliakan Kristus lewat apa yang saudara ucapkan, ya. Saya percaya itu yang membuat kita tetap ada di dalam kasih karunia. Yang terakhir yang bisa kita lihat dari kisah ini, bahwa ya, dalam Lukas yang sama ayat yang ke-17, di Lukas 17 ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita belajar di sini keberanian yang berikutnya yang dimiliki oleh orang ini adalah berani tampil benar. Sebagai orang asing, biasanya mereka takut menunjukkan identitasnya. Sebagai orang asing, mereka biasanya menjadi orang yang minoritas. Tetapi di sini saya melihat bahwa keberanian untuk tampil benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan, memiliki sikap, ya, di sini sikap dan tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, membuat mereka tetap ada dalam kasih karunia. Satu orang kusta, yaitu orang Samaria ini, setelah dia tahu mengalami kasih karunia Tuhan, dia datang dengan sikap yang benar, dia menyembah Yesus dengan sikap yang benar, ya, berani bersikap benar di hadapan situasi yang tidak benar ini, membuat kita akan tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan
damai sejahtera Tuhan menyertai warga kerajaan surga dimanapun berada. Saya akan akhiri dan akan tutup renungan pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa yang kami sudah pelajari pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami memiliki keberanian untuk datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami Tuhan mengalami Engkau hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak ada masalah yang terlalu sulit bagimu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami berani Tuhan mengandalkan Engkau, berani mempercayai firman-Mu, berani bersaksi yang mempermuliakan nama-Mu, memiliki sikap yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan lewat kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami dan sertai langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.